Mungkin untuk pasien kanker itu kita bisa mengurangi nyerinya, mual muntah akibat efek kemo, seperti itu. Itu kapan harus pakai jarum yang kecil banget? Betul. Yang sedang atau yang besar? Kita tusukkan, bismillah. Dah, selesai. Infus, informasi seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sobat IHC Rumah Sakit Pusat Pertamina? Rujukan menyapa Anda di podcast IHC RSPP Infus, informasi seputar kesehatan. Kalau bicara soal infus, identik dengan memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui jarum. Topik kita di episode kali ini ada hubungannya dengan jarum, yaitu akupuntur. Nah, judulnya di episode kali ini Sehat Bersama Akupuntur. Saya nggak akan bahas sendiri tentunya karena saya bukan dokternya. Saya sudah mengundang di sebelah kanan saya seorang ahli akupuntur, kali boleh dibilang begitu ya, Dr. Srikandi Indira Putri, spesialis akupuntur medis. Panggilan akrabnya katanya boleh Dr. Kandi, boleh Srikandi. Ya, betul. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan Hari Kartini sebetulnya nih ya. Sengaja kita taruh di episode Jumat ini, Sobat RSPP, Dr. Srikandi. Ini namanya cocok banget dengan episode Kartini nih. Kita kenalan dulu. Namanya Srikandi itu artinya apa? Kenapa diberi nama Srikandi waktu itu? Srikandi karena kebetulan almarhum bapak saya suka wayang ya, orang Jawa, jadi namanya Srikandi. Ya, jadi kayak pahlawan wanita gitu. Nah, cocok banget kan berarti dalam rangka memperingati Hari Kartini di RSPP kita tampilkan bintang tamunya perempuan. Srikandi juga namanya. Dok, akupuntur. Ya. Tema atau topik di Infus kali ini. Orang sering banget denger akupuntur, tapi saya yakin sobat RSPP di sana nggak banyak yang sudah coba. Saya baru coba. Dan saya cobanya juga karena dipaksa dokter sejujurnya. Karena bahu saya lagi cedera sobat RSPP, bahu kanan ini olahraga, terus fisio udah pasti. Saya udah berapa kali fisio, tapi saya disuruh akupuntur. Yeah. Akhirnya saya coba. Saya baru tahu bahwa akupuntur bisa juga menyembuhkan penyakit. Nah, dijelaskan ke sobat RSPP fungsi dan peran dari akupuntur apa? Apakah untuk penyembuhan? Apakah untuk mencegah? Apakah untuk diantaranya? Misalnya gitu. Akupuntur itu sebenarnya bisa mencakup dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Kalau promotif dan preventif itu sebelum terjadinya penyakit. Jadi seperti untuk akupuntur untuk meningkatkan imunitas dan lain-lain. Kalau misalkan untuk kuratif itu seperti penyembuhan. Jadi misalkan untuk pasien-pasien GERD, pencernaan, nyeri akut, nyeri kronis, kemudian kalau untuk rehabilitatif seperti pasien-pasien yang pasca stroke, yang tadinya lumpuh, itu bisa kita akupuntur. Kemudian untuk yang paliatif mungkin untuk pasien kanker, itu kita bisa mengurangi nyerinya, mual muntah akibat efek kemo, seperti itu. Oh, jadi memang banyak gunanya begitu ya? Banyak sekali gunanya. Saya tertarik untuk membahas lebih dalam yang kanker. Karena Center of Excellence-nya RSPP kita fokus ke dua hal di tahun ini ya, jantung dan kanker. Berarti akupuntur untuk kanker itu bisa membantu misalnya kalau pasien lagi kemo. Ya, betul. Untuk apa? Untuk bantu menyembuhkan, untuk menghilangkan nyeri atau apa, dok? Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu paliatif ya. Jadi paliatif itu akupuntur fungsinya bukan untuk menyembuhkan, jadi untuk mengurangi nyerinya, mengurangi gejala-gejalanya serta efek samping dari kemoterapi. Biasanya efek sampingnya itu yaitu tadi mual muntah itu. Nah, kalau bicara sebelumnya biar nggak terkena kanker gitu, fungsinya akupuntur di mananya? Sebenarnya kalau untuk semuanya sebenarnya bukan untuk kanker aja. Jadi untuk promotif dan preventif. Kalau promotif kan kita biasanya untuk yang hidup sehat, olahraga seperti itu. Nah, akupuntur bisa bantu untuk imunitas, untuk olahraga juga bisa, untuk meningkatkan VO2 max-nya. Jadi ketahanannya lebih kuat gitu. Gitu. Misalkan lari gitu, lari jadi lebih kuat. Ini lagi tren banget nih lari nih, bukan lari dari kenyataan ya, bukan ya dok ya. Teman-teman saya tuh lagi lari dari Boston Marathon, London Marathon. Jadi bisa. Saya tuh biasanya lari 5 kilo misalnya gitu ya. Saya mau naik ke 10 kilo. Nah, peran akupuntur bisa di situ masuk? Bisa. Yang ditusuk apanya dok biar bisa saya lari lebih panjang gitu? Biasanya ada di tangan, di kaki. Nah, pokoknya jadi kita tailor made ya. Jadi tergantung orangnya, tergantung kasusnya seperti itu. Oh, jadi tangannya ditusuk,
Kaki juga ditusuk Betul. gitu ya, pakai jarum akupuntur. Betul. Berapa kali durasinya biar misalnya untuk semuanya gitu kan, kalau bicara general, berapa kali durasi sehingga dirasakan manfaatnya? Kalau general misalkan dia nggak sakit, nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung sih, benar-benar tergantung ininya. Dan titiknya tergantung kebutuhan. Titiknya Contoh tergantung. misalnya, contoh dok. Apa nih maksudnya? Buat pelari di mana? Kalau buat kanker di mana? Atau misalnya buat kanker saya juga nggak nafsu banyak. makan lagi biar kurusan gimana? Kalau lari ya, misalnya lari dan dia sehat-sehat aja, Hmm. biasanya kita kasih ada di tangan, di kaki, kepala, boleh juga. Misalkan dia ada keluhan pencernaan, kita tambahin ada di perut dan di kaki. Jadi belum tentu yang di mana yang sakitnya atau di mana ininya ditusuknya di situ gitu. Jadi belum tentu seperti itu. Bisa aja titiknya tuh jauh dari yang, misalkan sakit kepala, tapi ditusuknya di tangan bisa. Gitu. Oh, saya pikir kalau misalnya biar kita langsingan, pasti di perut nggak juga? Nggak juga, ada juga yang di kaki gitu. Oh gitu. Ada juga yang di telinga, ear acupuncture. Saya juga di mulut ya biar nggak ngunyah terus. Gitu. Oke. Nah, sobat RSPP, saya tadi di sebelum mulai saya dok mau lihat dong jarumnya seperti apa nih? Jarumnya seperti ini. Nanti bisa di zoom begitu ya. Saya akan tanya lebih lanjut lagi di segmen kedua. Ini jarum apa? Apakah sama dengan jarum untuk kita terima vaksin atau imunisasi? Atau sama dengan jarum infus misalnya? Lalu ini berbahaya kah? Ketika tusuk nanti akan berdarah-darah kah? Nah kita bahas ya di segmen kedua. Tetap bersama kami. Infus, informasi seputar kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan. Ruli Johan dan Dr. Sri Kandi atau Dr. Kandi, boleh Anda mau panggil apa? Dokter jagoannya RSPP untuk menyembuhkan dengan akupuntur, gitu ya. Ini adalah jarumnya yang tadi di segmen pertama saya sudah sedikit bahas. Tapi biar lebih paham, kita tanya aja langsung ke dokternya. Lalu saya mau demo, gitu ya. Mau demo, boleh. Sakit nggak nih? Saya udah pernah demo sih segal di tangan, di sini ya di pundak ya. Tapi di tangan saya belum pernah demo. Silakan dok dijelaskan. Jadi jarumnya itu ada beberapa tuh saya lihat tuh. Silakan dok. Jadi jarum akupuntur ini ada banyak dan berbagai macam ukuran. Jarumnya ini beda dengan jarum suntik ya. Beda dengan jarum suntik yang digunakan itu jarum akupuntur, jarum halus. Dan ini tidak sama seperti jarum suntik yang ada bolongannya. Ini tidak ada bolongannya. Dan ukurannya itu hanya seperti sehelai rambut. Jadi ukurannya diameternya 0,25 mm, bahkan ada yang lebih kecil. Jadi tergantung lokasi penusukan. Kayak gitu. Jadi lebih kecil dari, tolong kasih lihat gini dok, jadi lebih kecil dari jarum imunisasi bayi katanya begitu. Oh, jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Ini seperti sehelai rambut. Sehelai rambut kita tuh diameternya 0,25 mm, ini 0,25 mm. Ya. Dan ada juga yang lebih kecil lagi. Ada juga yang diameternya lebih tipis lagi gitu. Dan dia lentur. Jadi nggak kayak yang kaku gitu kan sakit. Jadi dia nanti kalau kita buka nanti saya bisa gini. Kenapa harus lentur dok pertanyaannya? Supaya nggak sakit ya kayaknya ya. Baik. Memang Gitu. memang begitulah ya Memang settingan begitu, jarumnya. begitu. Nah, Betul. pertanyaannya berikutnya kalau begitu kapan harus pakai jarum yang kecil banget, Betul. yang sedang atau yang besar? Nah, itu tergantung lokasi penusukan. Jadi misalkan di wajah untuk yang misalkan anti aging gitu. Jadi itu bisa pakai yang kecil-kecil gitu. Kalau misalkan di kepala juga yang lebih kecil. Terus kalau misalkan yang di tangan, kaki gitu mungkin lebih panjang, terus atau yang perut karena kan lebih tebel, atau yang bokong kan lebih ototnya lebih besar gitu. Jadi butuh yang lebih besar jarumnya betul, juga. untuk menjangkau si titik akupunturnya. Karena kan titik akupuntur beda-beda juga tuh. Gitu. Oh baik, oke. Gitu. Ada juga yang di telinga bisa juga kan. Di telinga untuk apa sih dok? Press needle. Biar nggak ngomongin orang aja gitu, nggak dengerin nguping-nguping Banyak gitu. banget. Jadi bisa untuk yang biasanya ini untuk yang obesitas, untuk kurangi nafsu makan, itu langsung tuh efeknya ke otak gitu. Nah,
Betul. Ini Terus mungkin ada juga yang untuk ngurangin stres, cemas, depresi. itu kayaknya semua penyakit yang lagi dirasakan oleh sobat RSPP betul, ya. Betul. Kegemukan, cemas, kemarin Betul. jagoannya kalah. Adiksi juga. Oh untuk, gitu ya. Oke. Misalnya mau berhenti rokok gitu kan. Oh bisa juga. Iya kan untuk adiksi rokok jatuhnya kan. Jadi apa yang ditusuk sehingga kita berpikir nggak mau ngerokok lagi? Itu untuk yang adiksinya kita jadi ada protokolnya Di kepala ditusuknya? Di telinga. Oh di telinga. Di telinga biasanya. Baik. Tapi kemudian bisa kita kombinasikan dengan titik-titik tubuh lainnya. Tergantung kasusnya lagi. Tailor made. Berarti banyak banget nih. Bisa untuk nggak jadi gemuk, Ya. bisa migrain, bisa untuk mengurangi sakit kalau lagi cancer. Betul. Untuk program hamil juga bisa katanya. Betul. Lagi in, Di mana nyambungnya? lagi Nah, hits. itu yang benar yang mau saya bahas. Di mana nyambungnya akupuntur dengan program hamil gitu ya, Dok ya? Akupuntur tuh untuk program hamil itu bisa untuk meregulasi hormonalnya. Oh, hormonnya yang dikontrol betul, lewat jarum menstruasinya akupuntur. jadi teratur, terusnya mengurangi stresnya, karena stres itu jahat banget sih, jadi harus dikurangi juga. Terusnya untuk aliran darah ke organ reproduksi, sehingga sel telurnya sama dinding rahimnya juga jadi kualitasnya jadi bagus. Right. Untuk yang prianya juga untuk kualitas spermanya. Oke. Untuk sperma kan ada 3 ya, ada jumlah, pergerakan, Morfologi betul. Yes. bentuk. Yes. Nah itu semuanya udah ada penelitiannya. Akupuntur bisa membantu untuk itu. Betul sekali. Bisa browsing-browsing, lihat-lihat jurnal. Apakah benar-benar akupuntur bisa membantu semua yang disebutkan sama Dokter Kandi? Jadi Anda semakin yakin. Nah, nanti di segmen terakhir kita akan coba ya, trial ya Dok ya. Boleh. Kalau di tangan nih biasa kemana aja larinya Dok? Ke kepala? Bisa, Atau kemana? bisa. Akupuntur untuk nyeri kepala bisa. Oke, saya sering migrain di sebelah kanan. Bisa ya? Bisa. Baik, bisa. kita kembali lagi di segmen berikutnya untuk coba di tangan saya. Infus, informasi seputar kesehatan. Silakan Dok, kita coba nih sekarang ya. Oke. Karena saya sering migrain Dok. Jadi di tangan. Di tangan Oke. boleh. Dari kepala, ya. Ini pakai yang kecil banget, sedang, gede. Yang sedang biasanya. Oh, yang sedang. 0,25 Baik. 25 kali 25. Ini ya, kita tusukkan. Bismillah. Dah, selesai. Oke. Ini nggak sakit, biasa aja kayak digigit semut, habis itu hilang aja, nggak ada sakit sama sekali. Nah, berapa lama didiamkan begini? Biasanya 20-30 menit. Oh, akan ada tambahan beberapa titik lagi atau nggak usah? Bisa tergantung keluhannya. Oh, begitu. Tapi biasanya satu titik ini Bisa. sudah bisa. Nah, saya sering lihat ada yang dikasih stimulator ya, Oh iya. di jarumnya. Bedanya Betul. apa? Betul. Bedanya jadi sebenarnya akupuntur itu modalitasnya ada berbagai macam ya. Jadi kalau yang ini aja, jarum aja itu kita bilangnya akupuntur manual. Kemudian kalau misalkan dengan modalitas lain yaitu ada elektroakupuntur, itu yang pakai listrik itu kita pakaikan elektroakupuntur. Kemudian ada juga sonopunktur, jadi ultrasound pada titik akupuntur gitu. Itu kita sonopunktur dulu baru itu gitu. Ada juga yang lain-lainnya banyak. Waktu saya di treatment bahu itu dikasih itu stimulator itu. Elektroakupuntur silma. Biar apa? Supaya lebih terukur ininya, rangsangannya. Baik, oke. Supaya lebih terukur rangsangannya. Terusnya di situ ada frekuensi dan gelombangnya juga yang kita atur supaya zat apa yang mau dikeluarkan gitu. Seperti misalkan endorfin nanti untuk ngurangin nyerinya, nanti ngurangin inflamasinya, seperti itu. Oke. Oh, dicabutnya malah nggak ada rasa sama sekali ya? Nggak ada rasa. Jadi sebenarnya kalau misalkan nggak kena pembuluh darah, itu memang tidak ada darahnya jadinya. Cuman kalau misalkan pas kena pembuluh darah, mungkin efek sampingnya bisa lebam sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi jangan kaget kalau misalkan habis akupuntur ada lebam sedikit, tapi itu jarang juga sih. Jadi minimal. Jadi minimal. Terus kalau katanya kalau memang nggak sakit di titik tersebut,
maksud saya kalau lagi nggak ada sakitnya dikasih jarum ini nggak terlalu sakit, tapi kalau kayak bahu saya kemarin memang agak berasa sih dok, Ya, begitu bereaksi, ya? reaktif. Baik. Nah itu ya, jadi ya tidak sakit, tidak berdarah-darah, sangat aman dan higienis ya, sekali pakai buang ya, Sekali disposal pakai ya. buang. Jadi jangan khawatir. Lalu ini yang saya mau gali lagi nih dari yang pertanyaan di segmen 2 tadi. Kegunaannya. Tadi di belakang layar kita sampai bahas, dokter bilang bisa untuk mengurangi, bahkan menghilangkan keinginan merokok. Ya, betul. Anak-anak yang kecanduan gadget. Betul. Ceritanya gimana dok? Ya itu. Untuk 2 hal ini. Untuk mengurangi adiksinya, jadi untuk mengendalikan dopaminnya gitu. Jadi kita kurangin itunya. Jadi kalau mau ngerokok, aduh gak enak aja pokok bawaannya gitu di mulut gitu ya dok? Ya, biasanya itu jadi rasanya jadi asam. Jadi memang itu efek yang diharapkan setelah akupuntur untuk mengurangi rokok itu. Baik. Kalau untuk yang anak-anak kecanduan gadget dok? Ya, itu sama. Sebenarnya mekanismenya sama untuk mengurangi adiksinya. Seperti itu. Baik. Gitu. Nah, kalau dari 3 segmen ini, akhirnya Sobat RSPP mau untuk mencoba terapi akupuntur ini, bisa langsung ke dokter akupunturnya ya? Nggak harus ke mana-mana, misalnya nggak harus ke dokter umum dulu, gitu nggak perlu ya? Nggak perlu, langsung aja. Kayak konsultasi dengan dokter biasa, nanti akan dikasih saran terapinya apa. Baik. Harganya nggak mahal kan ya dok? Nanti bisa ditanyakan ke administrasi RSPP. Saya udah cek kok, nggak mahal kok. Gitu. Tapi efeknya bagus banget. Getting better sih dok. Memang lebih maksimal lagi suruh istirahat gitu ya. Betul. Tapi, nah kalau lagi fisioterapi, lalu digabung dengan akupuntur boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Malah lebih bagus? Malah lebih bagus biasanya. Baik, kalau misalnya pasien stroke atau pasien kanker, kan lagi rehab kan? Ya, lagi betul. coba jalan segala macam, Betul. lagi diurut, lagi di fisio gitu ya? Betul. Nggak apa-apa dibantu Boleh. sama ini ya? Boleh banget. Saling melengkapi jadi. Saling melengkapi. Nanti dosisnya itu adalah durasinya ya. Dokter akupuntur lah yang ini ya. Iya. Nah, apa yang harus dicermati dari Sobat RSPP kalau mau ngambil terapi akupuntur? Misalnya hati-hati dicek juga jarumnya kalau misalnya tempatnya ya kita nggak tahu di mana gitu misalnya. Apa dok? Silakan dok. Jadi sebenarnya akupuntur itu aman dan efektif apabila dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Dalam hal ini yaitu dokter spesialis akupuntur medik. Dan kemudian yang harus dipastikan adalah kalau yang kita gunakan ya jarumnya steril. Kemudian karena dokter spesialis akupuntur medik yang mengerjakan, jadi tahu anatomi, jadi tidak berbahaya dan pasti sudah tahu indikasi, kontraindikasi, efek samping dan titik-titik pemilihan titik yang tepat untuk pasien tersebut gitu, untuk kasus-kasusnya gitu. Seperti itu. Baik, silakan dicatat Sobat RSPP penjelasan yang bagus sekali tadi dari Dr. Sri Kandi Indira Putri spesialis akupuntur medis. Nah, ke dokter aja deh mendingan deh yang pasti-pasti gitu ya biar aman dan nyaman. Kalau gitu terima kasih dokter. Sama-sama. Selamat praktek lagi. Siap. Selamat bertemu dengan Sobat RSPP yang penasaran mau coba terapi akupuntur. Yang pingin kurus, yang pingin migrainnya hilang, yang pingin post stroke, yang ingin menghilangkan nyeri dari kanker ya, kemo, lalu mengurangi rokok, bahkan menghilangkan rokok, anak-anak yang kecanduan gadget, dan lain-lain. Low back pain. Oh, low back pain, bisa olahraga. pain, Nah, banyak. olahraga tuh yang ingin lari lebih jauh lagi, lebih Betul. kenceng lagi. Pokoknya ada deh paketnya yang lengkap ya dok ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya Rujan pamit, Dr. Sri Kandi Indira Putri juga pamit. Sampai jumpa di Infus berikutnya. Infus, informasi seputar kesehatan.